Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustini, NIM 20004301770, kelas D, Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Produk Pempek Puyang. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, produk. Pempek Puyang memproduksi berbagai varian pempek, mulai dari pempek adaan, pempek kulit, pempek kerupuk, pempek telur, dan pempek kapal selam. Tidak hanya varian pempek saja, selain itu kita juga menjual tewan dan model yang masih berbahan dasar olahan ikan giling yang tidak luput dari makanan khas kota Palembang. Pempek sangat enak dimakan pada saat kumpul keluarga, kumpul sama teman, hajatan, karena walaupun itu termasuk salah satu makanan ringan, tapi sangat mengenyangkan. Untuk varian cukainya, di sini dibagi menjadi 3 varian rasa. Yang pertama bagi orang-orang yang tidak menyukai makanan pedas. Yang kedua untuk tingkat sedang, yaitu tidak terlalu pedas dan tidak terlalu manis. Dan yang terakhir untuk tingkatan yang sangat menyukai pedas. Selain itu, untuk kemasan dibuat semenarik mungkin dan serapi mungkin dengan bentuk pempek yang dibuat berbeda dari biasanya. Selanjutnya, harga. Harga pempek puyang ini pun sangat terjangkau bagi semua kalangan. Untuk pempek adaan, pempek kulit, pempek kerupuk, pempek telur, dan pempek tahu, harga per cupnya hanya 10.000 saja dan dapat dimix dengan pempek-pempek jenis lainnya. Untuk pempek kapal selam dan lenjer, satu cupnya harganya cuma 15.000 saja. Untuk model dan tekwan, harganya 10.000 per porsinya. Yang selanjutnya tempat. Untuk penempatannya, kami menempatkan di pusat kota agar dapat dijangkau baik untuk yang memiliki kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, yang berjarak kurang lebih 200 meter dari mal dan sekitar 500 meter dari stasiun kereta api, memiliki tempat parkir yang luas dan nyaman, dan menyediakan free wifi serta tempat yang estetik, bersih, rapi, dan nyaman. Selanjutnya promosi. Untuk strategi promosi, kita menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Mencetak brosur, membuat spanduk, dan membuat iklan di radio agar masyarakat dapat mengakses informasi produk kami dengan mudah. Selain itu juga, kami membagikan 50 kotak pempek puyang gratis setiap hari Jumat dan mendapatkan potongan harga 10% untuk pembelian di atas 200.000. Selanjutnya, struktur organisasi kompetensi yang diperlukan. Yang pertama, keuangan dan administrasi. Kompetensi yang diperlukan harus memiliki gelar sarjana di bidang keuangan dan akuntansi atau pengalaman di bidangnya. Yang kedua, menguasai Microsoft Office. Yang ketiga, kemampuan komunikasi yang baik. Gaji dan tunjangan 4.500.000 sampai dengan 10 juta. Yang kedua, manajer pemasaran. Kompetensi yang diperlukan, yang pertama memiliki keahlian dalam merancang strategi keuangan pemasaran. Yang kedua, paham akan konsep pemahaman. Yang ketiga, mampu merumuskan rencana penjualan. Dan yang keempat, mempunyai keahlian dan menganalisis perilaku konsumen. Gaji dan tunjangan yang ditawarkan yaitu 9 juta sampai 15 juta per bulan. Dan yang ketiga, manajer produk. Kompetensi yang diperlukan yaitu dapat bekerja sama tim maupun individu, dapat melihat dari sudut pandang konsumen, dan yang terakhir dapat menganalisis dengan baik. Gaji dan tunjangannya 10 juta sampai 16 juta per bulan. Selanjutnya input. Untuk pemasukan bahan pembuatan pempek itu sendiri, kami bekerja sama dengan berbagai perusahaan menengah ke bawah. Contohnya seperti ikan tenggiri, kami bekerja sama dengan nelayan setempat. Sedangkan untuk telur ayam, kami bekerja sama dengan peternak ayam. Tepung terigu dan yang lainnya, kami bekerja sama dengan agen bahan mentah. Yang kedua, untuk proses tahap pembuatan pempek kapal selam. Pertama-tama didihkan air dan tambahkan garam, penyedap rasa, bawang putih, tepung terigu, gula pasir. Aduk hingga merata dan adonan jadi kental banget. Lalu dinginkan. Jika sudah dingin, tambahkan telur dan ikan tenggiri.
Ulen hingga adonan terasa lembut dan halus, kemudian tambahkan tepung sagu dan aduk rata. Ulenin secara perlahan saja dan jangan biarkan tepung sagunya tercampur rata. Jika terasa lengket dan susah dibentuk, maka tambahkan sedikit tepung sagu agar adonan mudah dibentuk. Panaskan air untuk merebus, lalu ambil adonan pempek, bentuk menjadi bulat pipi dan isi telur. Kemudian bentuk seperti layaknya pempek kapal selam. Masukkan adonan tersebut ke dalam air yang sudah mendidih. Rebus hingga mengapung dan terasa matang. Adonan serta isi telurnya, angkat dan tiriskan. Untuk tahap selanjutnya, tahapan pembuatan cuka. Rebus air bersama asam jawa, gula merah, tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan cabai rawit, garam, bawang putih, aduk hingga semuanya tercampur rata. Terakhir, angkat dan campurkan dengan potongan buah timun. Yang ketiga, output. Setelah tahapan-tahapan tadi, kita tinggal mengemas pempek tersebut. Pertama-tama, kita siapkan kotak yang akan digunakan, lalu bersihkan dan masukkan pempek ke dalam kemasan sesuai pesanan konsumen, dan terakhir masukkan cuka ke dalam kantong plastik sesuai takaran. Dan yang terakhir, sumber modal. Kami mendapatkan modal sebesar 300 juta, berasal dari 30% pinjaman bank dan 70% hasil tabungan selama 3 tahun, dan bekerja sama dengan berbagai usaha menengah ke bawah. Yang kedua, identifikasi biaya secara umum. Untuk sewa tempat, harganya 35 juta per tahun, peralatan produksi 95 juta, izin usaha 450.000, bahan produk 115 juta. Dan yang terakhir, sumber pendapatan. Untuk sumber pendapatan, kami mendapatkan dari pempek telur, adaan, kulit, kerupuk, tahu, omset rata-ratanya per bulan 112 juta. Untuk pempek kapal selam dan lenjer, omset rata-rata per bulannya 136 juta. Dan yang terakhir, tekwan dan model, omset rata-ratanya per bulan 95 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Tinggal potong aja kali ya. Tadi. Mata gue.